Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya komputer-komputer di seluruh dunia bisa ngobrol satu sama lain? Padahal kan yang bikin beda-beda perusahaan, sistemnya juga beda-beda. Kuncinya ada di satu hal, sebuah buku aturan universal yang mereka semua patuhi. Nah, sekarang kita akan bedah tuntas buku aturan itu. Oke, sebelum kita lanjut, coba deh kita bayangin gimana jadinya dunia digital kita kalau aturan ini sama sekali nggak ada. Gini deh, kita sebagai manusia kan butuh bahasa dan etika biar komunikasi lancar. Nggak bisa asal ngomong kan? Nah, komputer juga sama persis. Mereka butuh aturan main. Tanpa itu, yang terjadi adalah kekacauan total. Bener-bener chaos. Komputer buatan merek A nggak bakal bisa nyambung sama komputer merek B. Email yang kamu kirim dari laptop, ya udah bakal diem aja di situ. Nggak akan pernah sampai ke HP temanmu. Sederhananya, internet yang kita kenal sekarang ini nggak akan pernah ada. Nah, dalam dunia jaringan, aturan main ini punya nama resmi, protokol. Anggap aja protokol itu kayak kamus dan buku tata bahasa digital yang udah disepakati bareng-bareng sama semua perangkat di seluruh dunia. Karena protokol ini ada banyak banget jenisnya, biar nggak berantakan dan pusing, para insinyur jaringan menciptakan sebuah kerangka kerja yang, wah, brilian banget. Kerangka kerja ini memecah semua proses komunikasi yang super ribet itu menjadi 7 lapisan yang lebih simpel dan gampang diatur. Dan inilah dia jagoan utama kita, model OSI. Kepanjangannya Open Systems Interconnection. Dibuat oleh organisasi standar internasional atau ISO, tujuannya cuma satu, bikin standar yang terbuka, biar semua komputer, mau merek apapun, dari negara manapun, bisa saling nyambung dan berkomunikasi. Ini dia ketujuh lapisan itu. Dari yang paling bawah, physical, sampai yang paling atas, application. Tiap lapisan ini punya tugasnya sendiri-sendiri, spesifik banget. Dan yang paling penting, satu lapisan itu cuma perlu ngobrol sama lapisan persis di atas dan di bawahnya. Nggak usah pusingin yang lain. Sistem inilah yang bikin semuanya jadi super rapi dan teratur. Oke, biar nggak ngawang-ngawang, gimana kalau kita ikutin aja perjalanan sebuah email sederhana? Coba kita lihat gimana sebuah email bisa jalan dari komputer kamu ke komputer temanmu, ngelewatin tiap-tiap lapisan ini. Perjalanan data ini unik. Dimulai dari lapisan paling atas, lalu turun satu persatu ke bawah. Di setiap lapisan, datanya bakal dibungkus pakai informasi tambahan, kayak kado yang dibungkus berlapis-lapis. Istilah teknisnya adalah enkapsulasi. Yuk kita bedah satu-satu. Oke, semua dimulai pas kamu ngetik "halo" dan klik tombol kirim. Di lapisan paling atas, application, datamu dibuat. Terus di lapisan presentation, data itu dipastiin formatnya benar, mungkin dienkripsi biar aman. Lalu lapisan session, tugasnya ngebuka jalur komunikasi biar kamu dan penerima bisa terus terhubung. Lanjut, datanya turun ke lapisan transportasi. Di sini, data kamu dipecah-pecah jadi potongan-potongan kecil yang disebut segmen. Nah, biar nanti nggak ketuker, tiap segmen ini dikasih nomor halaman. Jadi di komputer tujuan bisa disusun lagi dengan urutan yang benar. Turun lagi ke lapisan jaringan. Di sini, tiap segmen dibungkus lagi dan dikasih alamat surat digital. Alamat ini adalah alamat IP kamu sebagai pengirim dan alamat IP temanmu sebagai penerima. Nah, sekarang data kita udah ganti nama jadi paket. Satu lantai lagi ke bawah, lapisan data link. Di sini ditambahin lagi alamat fisik dari hardware-nya atau yang kita kenal sebagai MAC address. Gini deh analoginya, kalau alamat IP itu alamat jalan dan nomor rumah, nah MAC address ini kayak nama spesifik orang yang tinggal di rumah itu. Di tahap ini, data kita disebutnya frame. Jadi, kalau kita bongkar bungkusan data kita sekarang, isinya ada 3 bagian utama. Pertama, header. Ini isinya semua informasi alamat yang tadi kita tambahin. Kedua, payload. Ini inti datanya, yaitu pesan halo kita tadi. Dan yang ketiga, trailer. Ini semacam segel pengecekan buat mastiin data kita nggak rusak atau berubah di tengah jalan. Akhirnya, kita sampai di lapisan paling dasar, lapisan fisik. Disinilah semua frame tadi diubah jadi bahasa mesin paling dasar, bit, alias angka 1 dan 0. Lalu bit-bit ini dikirim deh, bisa jadi sinyal listrik lewat kabel, sinyal cahaya lewat fiber optik, atau gelombang radio kalau kita pakai Wi-Fi. Begitu sinyal ini sampai di komputer tujuan, prosesnya tinggal dibalik, namanya deenkapsulasi. Komputer penerima bakal ngebuka kado ini lapis demi lapis, dari bawah ke atas, sampai akhirnya yang tersisa cuma pesan asli kamu. Halo.
Kamu mungkin mikir, duh, kenapa harus rumit ini sih? Pakai 7 lapisan segala. Jawabannya simple dan praktis banget, supaya gampang nyari masalah kalau ada error di jaringan. Kita semua pasti pernah ngalamin kan? Lagi asik-asiknya nonton atau browsing, tiba-tiba muncul tulisan no internet connection. Koneksi putus. Wah, bikin kesel banget kan? Nah, pertanyaannya, yang salah di mana? Kalau nggak ada model berlapis ini, nyari sumber masalahnya itu kayak nyari jarum di tumpukan jerami. Susah banget, tapi dengan model OSI, teknisi jaringan itu kayak punya peta buat melacak masalahnya. Jadi ngeceknya bisa urut dan logis. Misal, internet mati total, mungkin masalahnya di lapisan fisik. Coba cek, kabelnya kendor atau kecabut nggak? Nggak bisa buka situs tertentu aja? Wah, bisa jadi ada masalah di lapisan jaringan, alamat IP-nya salah mungkin. Kalau situsnya kebuka tapi tampilannya berantakan, nah itu bisa jadi masalah di lapisan aplikasi. Browser kamu yang error. Jauh lebih tepat dan efisien kan? Jadi, ingat ya, model OSI ini bukan cuma teori rumit buat ujian. Ini adalah alat kerja fundamental yang dipakai teknisi jaringan setiap hari. Mereka pakai ini untuk memecarkan misteri-misteri di jaringan dan, untuk memastikan internet kita semua tetap jalan lancar. Nah, setelah kita tahu cara komputer berbicara, ini ada pertanyaan buat masa depan. Di dunia yang makin terhubung, dengan isu seperti keamanan siber dan kebutuhan kecepatan data yang makin gila, menurut kamu, aturan komunikasi digital apa yang bakal jadi paling penting dan krusial? Terima kasih sudah menyimak bahasan kita kali ini.